warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali bertemu dengan kalian. Untuk hari ini kita akan membahas tentang descriptive text ya untuk kelas 8 di semester 1. Descriptive text. Nah, apa yang disebut what is descriptive text? Deskriptif itu kata sifat, kalau kata kerjanya describe, kemudian kata bendanya description. Artinya deskriptif itu deskripsi, jadi gambaran, bersifat deskriptif, kemudian mendeskripsikan ya gambaran. Nah, maksudnya teks deskripsi itu describe what you see, what you feel, and what you hear. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar, nah itu digambarkan. Deskripsi yang baik adalah ketika si pembaca atau yang si pendengar merasakan seperti yang kita rasakan atau melihat yang seperti kita lihat gitu. Contohnya Pangandaran misalnya ya, judulnya Pangandaran. Nah, misalnya ada anak yang tidak tahu itu Pangandaran itu gimana ya. Nah, kita jelaskan kalau di Pangandaran itu misalnya ombaknya sangat besar, pantainya putih, ketika sore semakin ke ombaknya semakin ke darat. Nah, jadi seolah-olah orang yang mendengar itu merasakan atau melihat, oh ya pasti seperti itu. Ketika dia suatu hari pergi ke Pangandaran, ternyata betul, ya, seperti yang diceritakan. Ya, itu misalnya satu, misalnya tentang pemandangan atau keadaan di Pangandaran. Nah, yang kedua misalnya ada orang yang tidak tahu, ingin menanyakan misalnya, I'm looking for Mr. X, for example ya, misalnya ada yang nyari-nyari, ada yang tahu ini Mr. X ya, atau si apa gitu ya, Pak X misalnya. Nah, orang kan tidak tahu yang mana ya. Oh, ini dia jelaskan. Orangnya seperti ini, misalnya sangat tinggi, rambutnya panjang, bla 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 ya. Sifatnya sangat baik sekali, ramah dan sebagainya. Nah, ketika orang menemukan bertemu dengan Mr. X, ternyata betul. Jadi sesuai dengan yang dideskripsikan gitu ya. Jadi descriptive text itu teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan seperti realnya gitu ya, realnya seperti objek itu sendiri. Describe. Jadi itu dari kata dasarnya describe, artinya deskripsi atau gambaran. Nah, generic structure, jadi kalau kita mau membuat teks deskriptif, nah generic structure-nya itu harus ada satu, ada identification. Jadi ada introduction-nya dulu, ada pengenalan dulu. Yang keduanya description. Contohnya gini ya, ada kalimat I have a cat. His name is Bonnie. Jadi itu menjelaskan mengenalkan dulu. Saya punya seekor kucing, namanya Bonnie. Nah, itu kan baru dikenalkan bahwa kucingnya itu kucing saya, namanya Bonnie. Nah, baru dideskripsikan. He likes to play ball with me. Ya, suka main ini ya, bermain bola, bukan maksudnya sepak bola, main bola di gimanain gitu ya. Kalau kebayang kalau kucing main bola kan susah. Nah, kemudian his fur is soft and warm. Bulunya itu sangat lembut dan hangat gitu. Mungkin banyak gitu ya, bulu-bulunya itu lebat gitu. Jadi warm ya. Kemudian he has black and brownish fur. Bulunya hitam dan brownish. Bukan ya, bukan brownish itu bukan roti brownish. Jadi ada akhiran is, itu artinya ke coklat-coklatan. Brownish. Green. Green itu apa? Hijau ya. Kalau pakai is, jadi greenish,
itu artinya kehijau-hijauan, jadi agak kehijau-hijauan. Kalau misalnya childish, apa childish? Child itu kan anak. Jadi kalau childish sifatnya kekanak-kanakan misalnya. Nah itu brownish di sini bulunya kecoklat-coklatan. Kita lanjutkan. Nah ini ya penjelasan yang tadi. Jadi identification itu pembuka atau gambaran umum tentang suatu topik. Supaya pembaca atau pendengar tidak salah mengerti bahwa yang kita bahas di sini adalah kucing itu yang bernama Bonnie misalnya yang tadi ya. Yang kedua deskripsinya itu sifat-sifatnya, bisa dari fisik, bisa dari sifat dalamnya, innernya misalnya dia itu sangat egois, dia itu pemarah. Jangan yang jelek semua ya, dia itu baik hati, kemudian bijak. Nah itu. Nah ini contoh. Tadi kan cat. Nah ini contohnya my dog. Nah ini ya. Nah identification-nya for the first paragraph. My dad bought me a dog on my birthday. It is a male golden retriever dog. I really love him as my pet. Nah, jadi sini mengenalkan bahwa ayahku membawakanku seekor anjing pada hari ulang tahunku ya sebagai hadiah. Nah, anjingnya itu retriever ini, anjing retriever keemasan, jantan. Nah, saya sangat suka anjing itu sebagai binatang peliharaan. Jadi ini pengenalan ya, pembuka. Jadi mengenalkan bahwa saya punya seekor anjing gitu sebagai hadiah ulang tahun. Nah, di paragraf kedua baru dijelaskan. His name is Gigi. He has brown fur. His fur is really soft and he likes to be rubbed on his belly. He has a long tail and big body. I always take him for a walk around because he really like it. Gigi is already as the part of our family. Nah, untuk satu paragraf ini menggambarkan tentang anjing itu ya yang bernama Gigi. Jadi namanya Gigi bukan Gigi tapi Gigi ya, Gigi. Dia brown fur itu tadi ya bulunya coklat. Kemudian bulunya sangat lembut dan suka menggosok-gosokkan perutnya. Di sana he has a long tail. Ekornya panjang bukan sangat ya. Ekornya panjang and big body. Badannya besar. I always take him for a walk around. Saya selalu membawanya untuk jalan-jalan because he really like it. Jadi he di sini siapa? Oke, Gigi ya. Jadi Gigi itu sangat suka jalan-jalan. Gigi is already as the part of our family. Nah, Gigi sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Nah, ciri-ciri descriptive text. Nah, biasanya menggunakan simple present tense. Karena yang dijelaskan adalah fakta atau kebenaran yang terdapat dalam suatu hal atau orang. Yang kedua, menggunakan banyak kata sifat atau adjektif. Adjektif itu jadi yang menjelaskan sifat-sifat suatu benda, manusia, atau hewan. Nah, kemudian kita sering menjumpai kata is untuk descriptive text yang artinya adalah gitu ya. He is slim, dia ramping. He is tall, dia tinggi. Nah, tall di sini kan kata sifat. He is tall, ya dia tinggi atau dia adalah tinggi, tapi jarang ini ya kalau is itu diartikan adalah, kalau kadang-kadang tidak diartikan sama sekali. Ya, itu sebagai to be. Kemudian descriptive text hanya fokus menjelaskan pada suatu objek. Nah, coba dibedakan. Ini ada kalimat he has a big house.
He is slim. He is fat. They are kind. Jadi di sana di kalimat kedua ya setelah to be itu kan ada is mr. Untuk present tense-nya ada 3. Is mr. Nah, kalau he is. Kalau they are. Kalau I am itu pasangannya ya. Kalau is mr itu langsung ditambah kata sifat. Misalnya he is fat. He is fat. Fat di sini artinya gemuk ya, kata sifat. Jadi kemudian they are kind. Langsung they are kind. Mereka sangat baik. They are crazy. Oh, jangan crazy. They are lazy. Nah, itu langsung kata sifat setelah to be. Nah, itu contohnya he is tall. Nah, itu. My school is nice. Langsung kata sifat. Nah, kalau misalnya have atau has, nah diikutinya kata noun phrase atau frase kata benda. Frase kata benda itu jadi ada gabungan satu atau dua kata ya, tapi bukan kalimat yang terdiri dari kata sifat dan kata benda. Nah, ini misalnya he has a big house. Dia memiliki rumah yang besar. Atau his house is big. His house is big. Rumahnya besar. Kalau mau kalimatnya pakai noun phrase atau pakai has, he has a big house. His house is big. Jadi setelah is langsung kata sifat ya. His house is big. He has a big house. Nah, itu sama artinya, tapi beda strukturnya ya. Kemudian I have a nice school. I have a nice school. Nice school itu noun phrase. Jadi ada kata sifat, ada kata benda. Jadi satu arti gabungan kata gitu ya. Tapi satu kesatuan itu noun phrase ya. A big house, a nice school. Nah, ini contoh dari teks deskriptif tentang my house. Nah, my house di sini ada beberapa paragraf. Jadi diceritakan awalnya yang di awal itu pengenalannya, my house is divided into 2 floors. Nah, itu jadi mengenalkan. Jadi rumahku terdiri dari 2 tingkat. On downstairs, I have all the important parts of the house. Nah, ini dijelaskan ya. Ada on upstairs, jadi lantai bawah, lantai atas. Nah, itu deskripsi. Jadi pengenalannya itu hanya 1 kalimat. My house is divided into 2 floors. Atau mau di awalnya, I have a big house misalnya ya. Kemudian my house is divided into 2 floors. Itu masih ke identification. Nah, sisanya itu adalah deskripsi, menjelaskan tentang rumah saya. Jadi di tingkat atas, di tingkat bawah, ya lantai atas, lantai bawah diceritakan ada berapa ruangan, kemudian apa yang ada di tiap ruangannya itu dijelaskan. Nah, untuk deskripsi gambaran fisik seseorang, ya, itu menggunakan kata sifat. Misalnya, Maria is smart tadi ya, setelah is langsung kata sifat. Maria is smart and beautiful. Her parents are older than mine. Are older than mine. Orang tuanya lebih tua dari orang tua. Amber has long curly hair. Long curly hair. Rambutnya panjang dan keriting. John is a long-legged guy. Jadi kita mengartikannya dari belakang. John adalah laki-laki berkaki panjang. Jangan panjang kaki laki-laki, tapi kaki laki-laki berkaki panjang.
Nah, ini contoh kata sifat yang biasa digunakan untuk menunjukkan sifat seseorang, ya. Misalnya dari warna kulit ada light, ada fair, ada tan, santan kecoklatan, dark, gelap. Atau misalnya di ini kan he is black, ya hitam ya. Kemudian her skin is brown, kulitnya coklat ya. Kemudian dari tinggi badan ada tall, short, ada medium height. Kemudian dari age itu ada old, young, middle age, elderly. Kemudian untuk bentuk tubuh, big, skinny, slim, fat, skinny. Nah, ini 2 kali ya. Nah, di sini ada skinny, ada slim. Kalau skinny itu kurusnya krempeng ya. Kalau slim itu yang bagus, yang biasa ini ramping. Kalau fat gemuk, ada stocky, kekar, dan muscular. Muscular. Nah, itu berotot. Kemudian dari penampilan bisa ada pretty, beautiful, cute, attractive, cool, and ugly. Ya. Nah, ini kata-kata yang bisa digunakan untuk menunjukkan fisik seseorang. She is slim. She is rather fat. Dia agak gemuk. I am fat. Nah, itu ya. Nah, ini ada spesial karakteristik. Jadi ciri khas. Misalnya ada dimple. Dimple itu lesung pipit ya. Tidak semua orang punya dimple. Misalnya she has beautiful dimples. Jadi lesung pipitnya ada 2. Kemudian birthmark. Itu tanda lahir. He has, misalnya Amir has birthmark. Amir has birthmark on the hand. Misalnya ada di tangannya itu ada tanda lahir, misalnya berupa kalau orang Sunda bilang itu karang ya, karang, tai lalat. Kemudian ada squint eyes. Squint eyes artinya matanya agak juling gitu ya, matanya juling. Kalau slanting eyes, matanya sipit. Nah, itu biasanya orang tertentu yang sipit ya, kita tidak biasa aja. Kalau Bu, bagaimana kalau matanya tajam? Sharp eyes. Kalau untuk hidung, sharp nose itu bukan hidungnya tajam, tapi sharp nose artinya hidungnya mancung gitu ya. Jadi sharp itu bisa artinya tajam, bisa artinya mancung ya, sharp. Kemudian kalau ke pisau itu tajam ya, sharp knife. Nah, ini untuk sifat. Ada polite. Coba diucap ulang. Polite, sopan ya. Honest. Optimistic. Generous. Diligent. Confident. Trustworthy. Selfish. Ini jelek ya, jelek banget. Arrogant. Careless. Short-tempered. Kemudian greedy. Stingy. Irresponsible. Tidak bertanggung jawab. Ini masih banyak ya. Contoh yang lain adalah talkative. Itu masuknya kemana? Talkative artinya cerewet. Ya, cerewet. Kemudian easy going artinya supel, mudah bergaul ya.
Nah, ini ada tugas. Tugasnya 3. Pertama, kalian membuat descriptive text. Ya, ini kompetensinya menulis. Tempelkan foto seseorang atau bolehlah digambar yang paling kamu suka. Bisa ibu, bapak, keluarga, atau seseorang yang sangat dekat atau akrab. Bisa juga idola kamu. Kemudian, deskripsikan sifat dan gambaran fisiknya. Misalnya kamu mengidolakan siapa ya? Yang artis misalnya ya. Nah, kemudian jelaskan itu ada gambarnya, kemudian deskripsikan sifat dan gambaran fisiknya. Yang kedua, Ibu menge-share latihan soal ya. Latihan soal tentang teks deskriptif. Jadi kamu tidak usah ditulis soalnya. Jadi hanya jawabannya saja ditulis ABCD-nya ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa buat learning journal. Jurnal belajar. Semua tugas 1, 2, 3 dikirim pada link HTTP yang tugas bahasa Inggris descriptive text ya. Waktu pelaksanaannya maksimal 1 minggu. Sooner is better. Jadi lebih cepat, lebih baik. Nah ini ya, yang lembar jawabannya untuk soal itu ada 25, jadi kamu tulis ABC-nya saja. Nah, untuk learning journal, isinya adalah pertama, hal yang berkesan dalam pembelajaran kali ini menurut kamu apa? Yaitu pengalaman pribadi aja yang menurut kamu menarik di pembelajaran ini apa? Yang kedua, kesulitan yang kamu hadapi apa ketika dalam pembelajaran. Yang ketiga, minta saran ya untuk perbaikan pembelajarannya harusnya gimana Bu? Misalnya videonya dibagaimanakan gitu atau materinya ingin yang gimana ya. Nah, emoticon yang paling sesuai menggambarkan perasaan saya itu pilih ya. Yang satu mau semangat, good. Yang kedua hanya senyum aja. Yang ketiga biasa-biasa aja datar. Yang keempat nangis gitu ya, sedih. Dan yang kelima pusing ya. Nah itu ya, mungkin itu saja yang Ibu jelaskan hari ini. Jangan lupa belajar, kerjakan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention. Goodbye.